Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan melanjutkan bahasan kita hari ini. Kita tiba pada Injil Matius pasal 15, lanjutan dari yang kemarin. Kita sudah sampai ayat 14. Hari ini kita akan belajar Matius 15, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Yang demikian bunyinya. Lalu Petrus berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, murid-murid bertanya kepada Yesus, maksud dari perkataannya atau pengajarannya apa? Nah, kemarin kita sudah belajar kalau orang Farisi tahu, ya, pemimpin agama Yahudi tahu dan mereka tersinggung. Ya, jadi mereka salah memahami dan ketika ditegur malah tersinggung. Sementara murid-murid Yesus sendiri malah gagal paham di sini. Jadi mana yang lebih baik? Ya, kedua-duanya salah. Kedua hal ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ada sebagian yang tidak paham karena tidak mau belajar, terus tidak mau belajar, dulu nggak tahu, sekarang nggak tahu, sampai selamanya juga nggak tahu. Alkitab juga nggak pernah dibaca, ya diberi pelajaran juga nggak pernah ikut, dikasih renungan juga nggak pernah diikuti, ya. Tapi ada juga orang yang salah, ngerti salah, tapi dikoreksi nggak mau. Nah, memang pengajaran Yesus ini ada sesuatu yang saya katakan agak berat dan perlu dicerna dengan baik pengajaran ini. Yesus berkata, yang menajiskan orang, ini sudah dibahas 2 hari yang lalu, tetapi hari ini adalah penjelasan secara khusus sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca. Yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang bukan yang masuk ke dalam mulut, karena yang masuk ke dalam mulut turun ke perut dan kemudian nanti dibuang. Nah, seringkali manusia memperhatikan justru bukan yang keluar dari hati, keluar dari mulut, tetapi yang masuk melalui mulut. Oh, jangan makan itu. Oh, enggak boleh itu. Ya, di kalangan orang Kristen pun juga ada yang seperti itu. Oh, jangan makan ini. Oh, jangan makan itu. Jangan makan itu. Oh, enggak boleh. Ya, nanti najis, nanti dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Yesus berkata, yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sebab yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini kan sebetulnya masalah yang dihadapi dunia ini. Masalah yang kita hadapi di sekitar kita atau juga masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, rumah tangga kita, atau pribadi kita setiap hari, bukan? Sayangnya kita tidak mencari akarnya, kita mencoba menyelesaikan dari gejalanya atau menyelesaikan dari akibatnya. Ibaratnya Anda itu punya penyakit, tapi penyakitnya bukan diobati, yang diobati gejalanya atau akibatnya. Penyakitnya sendiri masih ada sehingga terus-menerus memacu dan memicu ketidaknyamanan. Nah, inilah masalah hati manusia. Contohnya, masalah kejahatan. Nah, kenapa orang berbuat jahat? Ya, pokoknya dia berbuat jahat, dia mencuri ayam, dia menipu dan sebagainya. Lalu hukumannya apa? Ya dipenjara lah. Orang jahat dipenjara, tetapi masalahnya penjara tidak menyelesaikan masalah.
Yang mencuri begitu keluar dari penjara tetap mencuri. Yang ketangkep karena korupsi begitu keluar dari penjara tetap korupsi. Masalah rumah tangga misalnya. Orang beranggapan bahwa perceraian adalah jalan keluarnya. Tapi ternyata setelah bercerai masalahnya tetap ada. Kenapa? Masalahnya ada di dalam hati. Hati yang tidak diperbaharui. Kalau mau menyelesaikan masalah, nah kita lihat, coba perhatikan. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang beragama. Apalagi di Indonesia, enggak boleh ya, enggak punya agama. Harus punya agama. Tapi masalahnya orang-orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang beragama. Coba lihat sekarang ini. Sekarang ini polisi dilawan. Zaman dulu orang nggak berani ngelawan polisi. Zaman sekarang ini polisi dilawan loh. Kemarin saya nonton di berita, ya. Ada orang yang diberhentikan, tapi malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada polisi dan sebagainya. Ada yang ngajak polisi berantem. Loh. Dan semua itu dilakukan oleh orang-orang beragama. Nyata dari pakaiannya beragama. Nah, mungkin kita berkata, ya tapi itu kan bukan Kristen Pak, yang Kristen. Sama saja. Sama saja. Kenapa? Karena hati yang tidak diperbaharui. Ya. Apa ada orang Kristen yang berbohong? Oh banyak. Apa ada orang Kristen yang mencuri? Banyak, mencuri waktu. Ya. Apa ada orang Kristen yang melakukan kejahatan? Oh banyak sekali. Masalahnya apa? Masalah manusia yang sesungguhnya sebetulnya terletak di hati yang tidak diperbaharui. Makanya manusia berusaha untuk memperbaikinya. Diajar melakukan kebaikan, dikasih agama, sampai mabuk agama. Tapi agama tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Coba perhatikan. Bahkan negara-negara atau provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang sampai mendeklarasikan sebagai provinsi, negara, atau kabupaten agama sekalipun, tidak menyelesaikan masalah. Ada provinsi agama yang memperkosa, tetap memperkosa. Ada daerah berbasis agama yang berjudi, tetap berjudi. Kenapa? Masalahnya kita mencoba menyelesaikan simptom atau gejala, atau kita mencoba menyelesaikan masalah akibatnya, tetapi kita lupa seperti yang diajarkan Yesus di sini, masalahnya itu ada di hati kita. Nah, kita berusaha mengganti, nggak bisa. Itu sebabnya Yehezkiel 36 ayat 26 ini adalah solusi dari Tuhan. Perhatikan. Alkitab berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang baru, hati yang diperbarui, itulah yang akan menyelesaikan masalahnya. Itu sebabnya Yesus datang bukan mendirikan agama, bukan mendirikan agama Kristen. Yesus datang untuk memperbarui hati kita. Istilah yang diberikan adalah lahir baru. Nah, kalau begitu apa dampaknya bagi manusia? Nah, orang yang lahir baru, yang sudah lahir baru loh ya, harusnya berbeda dengan dunia karena hatinya sudah diperbaharui. Nah, masalahnya apakah kita benar-benar sudah lahir baru atau kita hanya merasa lahir baru? Hanya karena kita ini dibaptis, lebih spesifik lagi karena dibaptis selam, lalu kita merasa sudah lahir baru. Nah tadi, karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Wah, waktu pernikahan ya, janjinya waduh manis sekali. Acaranya besar, sewa gedung mahal-mahal, lalu mengucapkan janji nikah ya. Apakah engkau menerima istrimu sebagai istri yang sah dan satu-satunya, menerima dia dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, susah ataupun senang.
Dan hanya maut yang menceraikan? Jawabnya, ya, saya bersedia. Sumpah kan? Tapi apakah betul-betul itu sumpah? Kadang-kadang kita sumpah palsu. Masalahnya ada di hati. Nah, kadang juga gereja terlambat menangani. Ya, menanganinya kalau sudah kaset baru ditangani. Gereja tidak menekankan bagaimana lahir baru dan apa yang harus dilakukan oleh orang lahir baru dan apa artinya lahir baru, lalu kemudian bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang lahir baru. Bagaimana kehidupan orang yang lahir baru? Apakah orang yang lahir baru tidak bisa berbuat salah? Oh, tentu saja bisa. Bisa saja. Akan tetapi orang yang lahir baru, maka roh yang ada di dalam hatinya akan berbicara menegur dia sehingga dia menyesal dan bertobat. Lalu bagaimana dengan kehidupan orang yang lahir baru? Orang lahir baru akan rindu terus-menerus diperbaharui caranya dengan bercermin kepada firman Tuhan, membaca, belajar, merenungkan, menghafalkan, melakukan firman Tuhan, bertobat. Itulah orang lahir baru. Jadi jangan pakai jalan pintas, shortcut, pakai minyak urapan, wah langsung berubah. Disiplin hidup sebagai orang yang lahir baru. Itulah yang namanya lahir baru. Dulu tidak suka firman, sekarang mencintai firman. Belajar firman Tuhan. Itulah lahir baru. Jadi lahir baru tidak bisa dipisahkan dari firman. Lahir baru tidak bisa dipisahkan dari yang melahirbarukan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan berbicara tentang Yesus Kristus, kita nggak bisa jauh dari firman-Nya. Itu sebabnya, sudah yang dikasih Tuhan, mari merenungkan bagian firman ini. Ya, sudahkah betul-betul kita itu mengalami kelahiran baru? Kelahiran baru bukan bicara tentang cara menyanyi ya. Mungkin cara menyanyi Anda biasa-biasa saja, bukan. Kadang-kadang orang berpikir kalau udah lahir baru itu, oh lahir baru itu kalau nyanyi lompat-lompat. Oh lahir baru itu kalau nyanyi angkat tangan. Matanya ditutup sambil kriip-kriip. Bukan. Lahir baru nyata dari hasil, dari buah yang keluar dari kehidupan kita. Dan lahir baru tidak berdiri sendiri. Lahir baru melibatkan kehidupan yang terus-menerus diperbaharui oleh firman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ini. Tuhan jadikan kami orang yang bukan sekedar penampilannya top hebat. Tapi biar hati kami betul-betul diperbaharui setiap hari. Tuhan, untuk setiap kami yang belum memiliki hati yang baru, biar kami dibuka pada saat ini, saat kami mendengar atau menyaksikan tayangan ini, biar hati kami dibuka. Kami mengalami pembaruan hati oleh Yesus Kristus, bukan sudah beragama. Tapi tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang baru dan terus-menerus diperbaharui supaya hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Terpuji Engkau kekal selamanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya esok.